Jafar Felicia akan melakoni duel buta melawan veteran Hong Kong, Tang Chunman, Tse Ying Suet di perempat final China Open 2025. Sebuah ujian berat bagi wakil Indonesia. Halo para pecinta bulu tangkis di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama kami dengan kabar terbaru dari arena China Open 2025. Babak perempat final di sektor ganda campuran akan menyajikan duel yang sangat menarik, di mana pasangan muda kita, Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Pasaribu, akan melakoni duel buta melawan veteran tangguh dari Hong Kong. Benar sekali! Lawan Jafar dan Felicia dalam laga perempat final China Open 2025 ini adalah pasangan veteran yang sudah sangat berpengalaman, Tang Chunman dan Tse Ying Suet. Mereka bukan sembarang lawan. Tang dan Tse merupakan pasangan dengan status unggulan ketiga di turnamen berlabel Super 1000 ini. Sebuah tantangan besar menanti wakil Indonesia. Pertandingan melawan Tang dan Tse ini dinilai sebagai duel buta bagi Jafar dan Felicia. Mengapa demikian? Karena dalam catatan pertemuan kedua kubu, mereka belum pernah saling berhadapan sekalipun. Praktis, baik Tang dan Tse maupun Jafar dan Felicia akan saling meraba kekuatan masing-masing di laga besok, Jumat 25 Juli 2025. Ini akan menjadi pertandingan yang penuh kejutan. Dilihat dari peringkat dunia, jelas Tang dan Tse yang lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan. Melansir data dari BWF, Tang dan Tse saat ini menduduki peringkat kelima dunia, sebuah posisi yang sangat tinggi dan menunjukkan konsistensi mereka di level atas. Sementara itu, Jafar dan Felicia menduduki urutan ke-14 setelah Japan Open 2025 pekan lalu. Perbedaan peringkat yang cukup signifikan ini tentu menjadi perhatian. Namun, jangan remehkan Jafar dan Felicia. Merangkum performa mereka di China Open 2025, keduanya telah membuat kejutan besar di babak pertama. Di babak 32 besar, ketika berhadapan dengan pasangan Malaysia, Goh Sul Huat dan Lai Chevon Chemi, Jafar dan Felicia berhasil mengimbangi dengan sangat baik. Meskipun harus bertarung alot hingga rubber game, Jafar dan Felicia mampu mengatasinya dengan baik dan berakhir dengan kemenangan. Ini menunjukkan mentalitas dan kemampuan mereka untuk bersaing dengan pasangan top. Menyongsong jumpa wakil elit lagi di babak perempat final, Jafar juga sudah mengantisipasi lawan veteran ini. Alhamdulillah, mengucap syukur bisa ke perempat final, tapi pastinya belum puas. Kami mau lebih lagi, mau ke semifinal, papar Jafar sebagaimana mengutip PBSI. Ini adalah ambisi yang patut diacungi jempol, menunjukkan bahwa mereka tidak hanya puas dengan pencapaian saat ini. Jafar juga menambahkan, ujian sebenarnya besok di perempat final, karena lawannya akan semakin bagus. Pernyataan dari pemain asal Tangerang, Banten ini menunjukkan bahwa mereka menyadari tingkat kesulitan yang akan dihadapi dan siap untuk memberikan yang terbaik. Mereka tahu bahwa setiap babak akan semakin sulit dan mereka harus terus meningkatkan level permainan mereka. Sedikit mengulik statistik Tang dan Tse, keduanya sempat berpisah di awal musim 2025 ini. Tse menepi sejenak karena mempersiapkan pernikahannya, sementara Tang tetap melanjutkan bermain dengan Ngeh Chitiao. Menilai kiprahnya, Tang sempat turun gunung bermain di turnamen level kecil Super 100 demi mendongkrak ranking. Ini menunjukkan dedikasi mereka terhadap bulu tangkis. Namun, pada bulan April 2025, Tang dan Tse kembali bermain bersama di kejuaraan Asia 2025. Dan yang mengejutkan, setelah sempat pecah kongsi, keduanya justru tampil gemilang di turnamen tersebut. Mereka bermain epik sejak babak pertama, melesat hingga ke final, bahkan berhasil mengalahkan andalan asal Cina. Pada akhirnya, Tang dan Tse berhasil mengamankan gelar juara di turnamen tersebut. Sebuah comeback yang luar biasa dan menunjukkan kualitas sejati mereka. Kemudian, capaian apik Tang dan Tse lainnya adalah ketika mereka melesat ke final Singapura Open 2025. Di final turnamen level Super 750, Tang dan Tse harus puas keluar sebagai runner-up. Meskipun performa keduanya masih naik turun, konsistensi mereka untuk tembus ke perempat final di berbagai turnamen
menunjukkan bahwa mereka adalah pasangan yang patut diperhitungkan. Ini adalah ujian berat bagi Jafar dan Felicia yang harus menghadapi pasangan veteran Hong Kong yang memiliki pengalaman dan kualitas yang tidak diragukan lagi. Namun, dengan semangat juang dan kemampuan mereka untuk membuat kejutan, bukan tidak mungkin Jafar dan Felicia bisa kembali menciptakan sejarah di China Open 2025 ini. Mari kita nantikan pertandingan seru ini besok. Semoga Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Pasaribu bisa tampil maksimal, memberikan perlawanan terbaik, dan meraih kemenangan. Untuk melangkah ke babak semifinal, dukungan kita semua akan menjadi energi tambahan bagi mereka. Maju terus bulu tangkis Indonesia! Jonathan Kristianto harus mengakui keunggulan Kristo Popov, sementara Gregoria Mariska Tunjung tampil gemilang dan melaju ke perempat final China Open 2025. Halo para pecinta bulu tangkis di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama kami dengan kabar terbaru dari arena China Open 2025. Hari ini, kita akan membahas nasib berbeda yang dialami dua bintang tunggal kita, Jonathan Christie dan Gregoria Mariska Tunjung, di babak 16 besar turnamen bergengsi ini. Benar sekali. Dalam pertandingan yang digelar pada hari Kamis, 24 Juli 2025, Jonathan Christie harus menerima kenyataan pahit. Ia harus mengakui keunggulan wakil Prancis, Kristo Popov, dalam pertarungan 3 game yang sengit. Sebuah hasil yang tentu saja mengecewakan bagi Jojo dan para penggemarnya. Jonathan sempat kalah di game pertama dengan skor 12-21. Namun, ia menunjukkan semangat juang yang luar biasa dengan bangkit di game kedua, mengunci kemenangan 21-13. Sayangnya, di game penentu ia kembali harus takluk dengan skor 16-21. Pertandingan yang sangat ketat hingga poin-poin akhir. Jonathan sendiri memberikan komentarnya terkait kekalahan ini. Ia mengakui bahwa kondisi lapangan memiliki untung ruginya. Tadi ketika pas di kondisi kurang menguntungkan di awal game ketiga, saya sudah mencoba semaksimal mungkin untuk menjaga poinnya agar tidak terlalu jauh, karena ketika setelah interval, kondisi lapangan jauh lebih enak, ujar Jonathan. Ini menunjukkan bahwa faktor non-teknis juga turut berperan dalam jalannya pertandingan. Namun, ada beberapa momen krusial yang sangat disayangkan. Jonathan menyebutkan, tapi Popov ada 3 kali poin dari bola yang bergulir net, plus 2 spekulasi dia yang masuk tepat di garis. 5 poin ini cukup menentukan hasil akhir pertandingan. Saya rasa memang bukan harinya saya. Terkadang, keberuntungan memang menjadi penentu di level tertinggi seperti ini. Selain itu, Jonathan juga dengan jujur mengakui bahwa dirinya masih sering membuang poin karena kesalahan yang dilakukan sendiri. Beberapa kali melakukan kesalahan sendiri, jadi dia bisa dapat banyak poin dengan mudah dan cepat, ucapnya. Ini adalah evaluasi penting yang harus segera diperbaiki untuk turnamen-turnamen selanjutnya. Meskipun harus terhenti di babak 16 besar, Jonathan tetap melihat sisi positif dari penampilannya di China Open kali ini. Terutama di China Open ini, saya bisa mengusahakan yang terbaik, cukup happy dengan peningkatan yang ada dibanding beberapa turnamen kemarin, Singapura, Indonesia, dan Japan Open. Ini menunjukkan mentalitas seorang juara yang selalu berusaha melihat kemajuan meskipun hasil akhir belum sesuai harapan. Walaupun hasilnya masih terhenti di babak kedua, tapi dari cara main, dari mencoba di lapangannya sudah jauh lebih baik tambahnya. Peningkatan performa ini tentu menjadi modal berharga bagi Jonathan untuk terus berjuang dan meraih hasil yang lebih baik di turnamen-turnamen mendatang. Kita semua berharap Jojo bisa segera kembali ke performa puncaknya. Berbeda nasib dengan Jonathan, Gregoria Mariska Tunjung berhasil meraih tiket ke babak perempat final China Open 2025. Gregoria tampil gemilang dengan menundukkan wakil Chinese Taipei, Lin Heng Xiangti, dalam 2 game langsung dengan skor 21-13 dan 21-14. Sebuah kemenangan yang meyakinkan dan patut diacungi jempol. Gregoria pun mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian ini. Pastinya bersyukur banget bisa kembali ke perempat final, mengingat beberapa waktu lalu saya untuk kembali ke latihan saja terasa sangat berat.
Tapi saya merasa tidak puas dengan ini, besok saya mau lebih maksimal, ujar Gregoria. Mentalitas untuk tidak cepat puas ini adalah kunci untuk terus berkembang. Gregoria juga merasa memegang kontrol penuh atas pertandingan hari ini. Di pertandingan hari ini, saya memegang kontrol pertandingan. Di game pertama, saya bisa bermain cukup nyaman dengan memberikan jarak poin cukup jauh. Mungkin lawan ada sedikit terganggu dengan kondisi angin lapangan, seperti yang saya juga rasakan di game kedua, katanya. Kemampuan beradaptasi dengan kondisi lapangan menjadi salah satu keunggulan Gregoria. Gregoria pun menambahkan, di game kedua saya bisa memaintain dan menjaga poin dengan tidak banyak melakukan kesalahan walau kondisi lapangannya lebih sulit. Ini menunjukkan kematangan Gregoria dalam bermain, mampu menjaga fokus dan meminimalkan kesalahan meskipun dalam kondisi yang tidak ideal. Sebuah peningkatan yang signifikan dari Gregoria. Meskipun mampu melangkah ke perempat final, Gregoria mengaku masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Apalagi, lawan yang akan dihadapi besok adalah pemenang dari dua wakil Cina, Han Yu atau Han Qianxi. Ini adalah tantangan berat yang harus dihadapi dengan persiapan matang. Saya masih harus meningkatkan fokus di poin-poin akhir. Tadi saya banyak kehilangan poin setelah menyentuh angka 20. Ini bisa merugikan saya bila terjadi lagi, pungkasnya. Evaluasi diri yang jujur ini menunjukkan bahwa Gregoria memiliki keinginan kuat untuk terus menjadi lebih baik. Mari kita nantikan penampilan Gregoria di babak perempat final. Semoga ia bisa terus melaju dan meraih gelar juara. Sempat berada di ujung kekalahan, Jafar Felicia secara ajaib membalikkan keadaan dan menyingkirkan unggulan ke-6 asal Malaysia di babak pertama China Open 2025. Halo para pecinta bulu tangkis, kejutan besar terjadi di babak pertama China Open 2025. Pasangan ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu berhasil menumbangkan unggulan ke-6 asal Malaysia, Goh Sun Huat dan Lai Chevon Jamie, dalam pertarungan 3 game yang super menegangkan. Benar sekali, pertandingan ini benar-benar menguras emosi. Jafar dan Felicia harus berjuang keras setelah kalah di game pertama dengan skor 18-21. Di game kedua, mereka bahkan sudah berada di ujung tanduk, tertinggal dengan skor 17-20. Namun, keajaiban terjadi. Mereka berhasil membalikkan keadaan dan merebut game kedua dengan skor dramatis 24-22. Kemenangan di game kedua seolah menjadi titik balik bagi pasangan Indonesia. Di game penentuan, Jafar dan Felicia tampil lebih percaya diri dan berhasil mengontrol permainan. Mereka terus menekan pasangan Malaysia dan akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan 21-15, sebuah comeback yang luar biasa. Felicia dalam wawancaranya mengaku sangat bersyukur atas kemenangan ini. Ia mengungkapkan bahwa kunci kebangkitan mereka adalah ketika ia teringat pada pertemuan sebelumnya, di mana servisnya banyak menghasilkan poin. Saat berada di bawah tekanan, Felicia memutuskan untuk fokus pada servisnya, memaksakan servis yang optimal untuk mendapatkan poin cepat. Strategi itu terbukti jitu. Fokus pada servis membuat permainan mereka menjadi lebih taktis dan efektif. Jafar juga menambahkan bahwa mereka sempat kesulitan beradaptasi dengan kondisi angin di lapangan yang membuat banyak bola atasnya menyangkut. Namun dengan modal nekat dan bermain tanpa beban, mereka berhasil keluar dari tekanan. Kemenangan ini tentu menjadi modal yang sangat berharga bagi Jafar dan Felicia untuk melangkah ke babak selanjutnya. Namun, mereka sadar bahwa perjuangan masih panjang. Jafar menegaskan bahwa mereka harus segera berbenah dan memperbaiki performa, terutama dalam mengurangi kesalahan-kesalahan sendiri yang masih sering terjadi. Betul sekali, fokus dan konsistensi akan menjadi kunci bagi mereka di babak kedua nanti. Mereka harus lebih siap dan tidak boleh lengah sedikit pun. Kemenangan atas unggulan ke-6 ini membuktikan bahwa mereka memiliki potensi untuk melaju lebih jauh di turnamen ini. Mari kita doakan agar Jafar dan Felicia bisa terus menampilkan permainan terbaiknya dan kembali mengharumkan nama Indonesia di kancah bulu tangkis internasional. Perjuangan mereka di China Open 2025 masih akan kita nantikan bersama. Tetap dukung wakil-wakil Indonesia.
bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust